kita pusat daerah, silakan beli ke Purwakarta, betul? Hapuskan wilayah pertambangan Subak kalau seperti ini, betul nggak? Kepada si raja sirik, jangan memperalat masyarakat, jangan mengadu domba umat, betul? Kalau memang dia jantan, dia punya keberanian, sebutkan saja kapan mau perangnya lawan kami. Silakan sebutkan harinya, sebutkan tanggalnya, sebutkan jamnya, sebutkan tempatnya, kami akan datang ke perang. Takbir! Silakan sebutkan mau bagaimana cara perangnya. Mau tangan kosong jadi, mau pakai golok dan barang jadi, mau pakai basoka dan AK-47 juga jadi, saudara. Ya, kita nggak bakal mundur, sudah. Kami sudah pengalaman perang di Ambon, di Poso, dan di berbagai negeri. Kita mau tahu beralihnya jadi perang sampai di mana, saudara. Nah, buat yang teriak-teriak tidak makan 18 hari, wah ini keren banget nih. Anda ini cocok untuk menjadi instruktur bagi pendidikan ketahanan raga. Hebat kalau ada orang Jawa Barat 18 hari tidak makan, tapi wajahnya masih sangar dan teriaknya sangat lantang. Kita butuh ini, Indonesia ini, Jawa Barat nih, orang-orang yang seperti ini. Bisa hebat kalau berperang di hutan, bisa memenangkan pertarungan. Kayaknya Anda cocok deh jadi instruktur kanuragan, ya. Mudah-mudahan ke depan kita menjadi manusia yang tersadarkan. Dan saya mengucapkan terima kasih ya buat warga Jabar, warga net yang ternyata kesadaran lingkungannya makin tinggi, yang memberikan supporting pada saya untuk bersemangat terus menjaga alam dan lingkungan Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat, didemo oleh massa ex-FPI yang kemudian mereka juluki dengan Deddy musuh Islam. Ini perkembangan menarik sebetulnya. Kita tahu sendiri Rizik Syihab CS sangat tidak suka dengan Kang Deddy Mulyadi. Sempat dibangun narasi negatif, framing terhadap Deddy Mulyadi. Mereka menyebut Deddy Mulyadi gubernur musyrik yang akan memusyrikkan rakyat Jawa Barat. Framing negatif itu kemudian gagal. Justru sebaliknya, Deddy Mulyadi menang telak di Pilkada Jawa Barat. Artinya memang sebagian besar atau mayoritas rakyat Jawa Barat sangat senang dengan figur Deddy Mulyadi. Framing dari kelompok-kelompok yang merasa paling islami merujuk kepada kelompok ex Front Pembela Islam, HTI dan lain-lain, terbukti gagal, tidak berhasil. Justru sebaliknya, citra Deddy Mulyadi semakin meningkat, semakin baik. Beliau merepresentasikan sebagai wakil rakyat Jawa Barat, merepresentasikan umumnya masyarakat Jawa Barat, yakni figur yang betul-betul mengayomi, yang sangat populis. Di saat masyarakat dikagetkan mengenai aturan baru terkait STNK, justru Deddy Mulyadi membebaskan biaya BBNKB terhadap masyarakat Jawa Barat yang ingin membaliknamakan kendaraannya. Kebijakan yang sangat populis ini dan serentetan kebijakan-kebijakan yang lainnya membuat Deddy Mulyadi semakin dicintai oleh rakyat Jawa Barat. Dan satu hal yang sangat mengagetkan dan mengejutkan sekaligus menggembirakan, Gubernur Deddy Mulyadi menertibkan bangunan-bangunan liar yang tak berizin, termasuk pondok pesantren Rizik Syihab di Megabendung. Pondok ini bukan cuma tidak berizin, tapi juga dibangun di atas lahan yang peruntukannya bukan untuk pesantren atau bangunan lainnya, tapi diperuntukkan untuk perkebunan. Artinya langkah berani yang dilakukan oleh Deddy Mulyadi ini membuat Rizik Syihab CS terusik. Nah, gara-gara inilah kemudian mereka menggelari Gubernur Deddy Mulyadi sebagai musuh Islam. Ini kan lucu. Mengapa kemudian orang-orang ini gampang betul mengatasnamakan Islam dan gampang betul menuduh orang lain sebagai musuh Islam? Saya sebagai umat muslim, sebagai bagian dari Islam, tidak merasa demikian. Jadi kita ini harus mengantisipasi adanya sekelompok orang yang gampang betul mengeksploitasi Islam.
Mereka gampang sekali mengatasnamakan Islam, membela Islam dan lain sebagainya, tapi demi kepentingan kelompok mereka, bahkan demi kepentingan politik kelompok tertentu. Yang ini harus kita antisipasi. Sederhana saja sebetulnya. Ketika Rizik Syihab diberi gelar imam besar umat Islam, umat Islam yang mana yang menjadikan dia sebagai imam besar? Setelah kita telusuri, ternyata ini skenario Hizbut Tahrir Indonesia untuk mengglorifikasi Rizik Syihab agar menjadi pahlawan, agar representatif mewakili umat Islam. Mereka beri gelar dengan sebutan imam besar umat Islam. Enak aja. Konsep imam besar ini kan sama dengan konsep imamah di kaum Syiah sebetulnya. Atau ini menjadi misi dari Hizbut Tahrir Indonesia sebagai tahapan mereka yang katanya dalam tanda kutip ingin menciptakan atau ingin mendirikan khilafah Islamiyah. Nah, tahapannya sebelum mendirikan khilafah Islamiyah dengan mengangkat seorang khalifah, maka mereka angkat dulu imamatul uzmah atau imam besar, imamul a'zam, imam jumbo lah istilahnya. Nah, lantas kemudian Rizik dan anak buahnya kegirangan ketika diangkat kemudian sebagai imam besar umat Islam. Padahal sebetulnya mengangkat diri sebagai imam dari kelompoknya sendiri itu merupakan sebuah perbuatan maksiat. Dan itu melanggar syariat Islam. Karena yang namanya mengangkat imam besar itu harus mewakili dan merepresentasikan semua umat Islam yang ada di muka bumi ini. Makanya saya bingung Bapak Ibu, kalau ada orang yang ngaku-ngaku pewaris Nabi, tapi kerjaannya mencaci maki umat, kerjaannya ngancem umat, kerjaannya medeni umat, dia nggak pantas ngaku putune Kanjeng Nabi. Bahkan mohon maaf Pak, bicara pewaris Nabi, wa annal ulama'a warasatul anbiya, ulama adalah pewaris para nabi. Tapi ingat, dikatakan ulama pewaris nabi bukan cuma karena ilmunya, tapi akhlaknya. Nabi itu tidak pernah memperkaya diri dari umatnya. Ngapura nggih, orang nggak pantas ngaku ulama Pak. Kalau ngelihat umat ini, bisa nggak saya kaya dari mereka? Nggak datang ceramah kalau nggak 60 juta. Ada nggak yang kayak gitu? Ayo jujur-jujuran, ada nggak yang kayak gitu? Banyak. Tapi saya ditanya apa haram hukumnya? Nggak haram. Orang ceramah bertarif, apa haram? Nggak haram. Boleh. Hak dia kok, nggak dosa. Misal saya diundang ke sini, tarif 100 juta, nek mau bayar, kalau nggak mau terserah, iya kan? Umpama ini, apa itu haram? Nggak haram. Tapi dia nggak boleh ngaku ulama, dia hanya penceramah biasa. Karena kalau ulama benaran, dia tidak akan minta kepada umat. Cocok atau cocok? Tanda cocok tepuk tangan dulu. Ini dengar ini kritik ini Pak. Ini kritik. Karena zaman sekarang ini kan sudah sangat komersil kan? Sudah sangat komersil Bapak Ibu. Nggak boleh sedemikian rupa itu. Kecuali dia penceramah, ya nggak apa-apa, ya namanya penceramah. Sah-sah saja. Nah apatah lagi begini Bapak Ibu. Ngaku anak putune Kanjeng Nabi. Bukan yang ngasih umat, tapi malah minta kepada umat. Enggak boleh itu. Pak kasih tahu sama masyarakat Linggapura, yang namanya putune Kanjeng Nabi itu pantang minta kepada umat. Jadi kalau ada Pak yang ngaku-ngaku cucunya Kanjeng Nabi tapi kerjaannya keliling dawer minta kepada umat, usir dia. Usir. Rungokno, usir. Dia telah mempermalukan Kanjeng Nabi. Enggak boleh. Bu, saya agak galak nggak apa-apa ya. Ya sakit Pak hati kita umat Nabi ini, kok ada orang ngaku-ngaku cucu Nabi tapi kelakuannya kayak gitu. Dan ternyata dilalah Pak, yang ngaku-ngaku cucu Nabi di Indonesia ini, pantesan kelakuan mereka nggak benar Bapak Ibu. Ternyata ditemukan hujah dan dalil
mereka bukan anak cucu Nabi. Ini tak terangkan, tak terangkan. Maksudnya apa? Mereka ngaku, Bani Ba'alwi ini, mereka ngaku kakek moyang mereka namanya Ubaidillah, Ubaid bin Ahmad. 5 abad setengah. Tiba-tiba terbit kakak baru. Imam Ahmad anaknya jadi 4. Muhammad, Ali, Husain, Ubaid. Muncul Ubaid. 5 abad setengah. Ini sampai hari ini Bani Ba'alwi, saudara-saudara kami para habaib, nggak bisa membantahnya. Nggak ada catatan nasab selama 5 abad setengah. Ini bukti nyata loh Bapak Ibu. Kita nggak boleh nutup mata, nutup telinga. Sebagai orang alim wajib bertanggung jawab ini. Itu dari kitab NASA, dari kitab sejarah. Mereka mengatakan Ubaidillah itu ulama besar, mujtahid, al-alim, al-allamah. Ya kalau dia ulama besar, mana kitabnya, mana karangannya, mana murid-muridnya. Dan yang ketiga, dilalah Allah Maha Kuasa. Ilmu Allah itu lengkap. Muncullah tes DNA. 200 lebih Habib sudah tes DNA. Dan DNA asal usulnya YDNA G. G itu bukan keturunan Nabi. Jangankan Nabi Muhammad Bapak Ibu, keturunan Nabi Ibrahim pun bukan. G itu asal usulnya etnis Yahudi Askenazi, etnis Yahudi Hazar, yang mereka datang ke Yaman hijrah, lalu ketika Islam datang mereka masuk Islam. Oi, ternyata yang ngaku-ngaku cucunya Kanjeng Nabi di Indonesia ini Pak, bukan cucu Kanjeng Nabi. Mereka hanya ngaku-ngaku. Kalau cucu Kanjeng Nabi nggak mungkin kayak gitu. Nih tunggu aja nih, bulan Maulid banyak yang datang ke rumah sampean nantinya. Suruh pulang, suruh pulang. Sampean bukan putunya Kanjeng Nabi. Tes DNA dulu. Yang terbaru Pak, nonton di YouTube ya. Habib Abu Bakar, Habib Agus Abu Bakar Asran Arsal Al-Habsi sudah tes DNA. Dan kita yang membiayai, Pak. Hasilnya G. 1000%, 1.000.000% bukan cucu Nabi Muhammad. Berarti mulai hari ini mereka nggak boleh lagi mengatakan dalam darah aneh nih mengalir darah Rasulullah. Nggak boleh, haram hukumnya. Kecuali saya, kalau saya boleh. Dalam darah saya mengalir darah Rasulullah Adam alaihi salam. Iya, tepuk tangan dulu. Kapan-kapan kita panjangin ceramahnya. Nah, saya tutup dengan dalil dulu. Ma min rajulin idda'a li ghairi abihi wa huwa ya'lamuhu illa kafa. Barang siapa yang sengaja ngaku-ngaku seseorang adalah bapaknya, padahal itu bukan bapaknya. Contoh apa? Saya ngaku anaknya Soekarno, Suparman Soekarno Putra, padahal Soekarno bukan bapak saya. Kalau saya ngaku-ngaku maka dipastikan inna kafarobillah, kecuali pasti saya sudah kafir kepada Allah. Nggak boleh ngaku yang bukan bapaknya tapi diaku bapak. Yang berikutnya, wa manid da'a qauman laisa lahu fihim nasabun falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang ngaku-ngaku keturunan dari suatu kaum, umpamanya ngaku nyak keturunan Melinting padahal bukan, nyak keturunan Ratu Darah Putih padahal bukan, nyak orang Jawa Pak keturunan Sunan Giri padahal bukan, keturunan Sunan Ampel padahal bukan. Misalnya kan ngaku-ngaku dia adalah nasab dari suatu kaum, laisa lahu fihim nasabun, padahal nasabnya bukan berasal dari kaum tersebut. Fal yatabawwa maq'adahu minan nar, monggo kersane ngapling dewe atau menempati kapling yang sudah disediakan untuknya di dalam neraka.
Kalau kita ngaku keturunan Sunan Giri aja nggak boleh, ngaku keturunan Melinting saja nggak boleh, apatah lagi ngaku-ngaku putune Kanjeng Nabi. Man kadzaba alayya muta'ammidan faqad kafar. Barang siapa yang sengaja berdusta atas nama saya, dawuh Kanjeng Nabi, bohong atas nama Kanjeng Nabi, maka telah kafirlah dia. Enggak boleh kita berbohong, berdusta yang disandarkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini penting untuk digarisbawahi. Saya closing dengan kalimat yang bagi likulli ahadin ayyakuna lahu ghiratun fi hadzal nasabi syarif. Niscaya bagi semua orang wajib cemburu dengan nasab keturunan Rasulullah. Wa dhabatahu, dan kalau ada yang ngaku-ngaku keturunan Nabi wajib meneliti hatta la yantasib ilaihi sallallahu alaihi wasallam ahadun illa bihaqqin, sampai-sampai tidak ada lagi yang berani ngaku cucunya Kanjeng Nabi kecuali dengan data yang benar. Ada yang mengatakan, ya terserahlah, seandainya dia putune, seandainya dia bukan cucunya Kanjeng Nabi, ya tanggung dewek dia dosanya. Seandainya dia cucunya Kanjeng Nabi misalnya, nanti kita dong yang dosa. Enggak begitu Bapak Ibu. Jangan pakai pengandaian lagi sekarang. Sekarang bukan seandainya Pak, memang sudah terbukti mereka bukan cucu Kanjeng Nabi. Hanya ngaku-ngaku modal curungnya mancung. Hanya ngaku-ngaku tok saja. Maka kita wajib menegaskan mereka nggak boleh ngaku-ngaku putune Kanjeng Nabi. Baik Bapak Ibu, terakhir inilah yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya ingin tegaskan Pak, dukung perjuangan ulama-ulama yang meluruskan nasab Pak. Ini bukan kebencian. Habib saudara kita juga. Saya sudah sampaikan sama Habib, antum nggak usah khawatir, antum saudara kami. Jadi walaupun antum sudah nggak jadi cucu Nabi, kata saya, kami tetap sayang sama antum, tetap. Kita bersaudara sebagai sesama umat Nabi saja. Yang kami nggak terima kalau antum ngaku cucu Nabi, itu aja, itu saja. Pelajaran buat kita semua, kita sedang memasuki babak. Pak ulangi, kita sedang memasuki babak. Masuk ke fase zaman kamuflase. Hati-hati, jubahnya jubah malaikat tapi dalamnya iblis. Jubahnya jubah kenabian tapi kelakuannya kelakuan set. Ulang lagi. Jubahnya jubah kenabian tapi kelakuannya kelakuan setan. Penampilannya Islami tapi tukang provokasi. Saya prihatin betul Pak, panggung-panggung dakwah jelang 2019 hingga kekinian menjadi panggung provokasi, panggung caci maki. Ada orang yang ngaku-ngaku anak cucu Nabi, lantas kemudian memaki-maki pemerintah, memaki-maki presiden dan lain sebagainya. Rakyat tidak berani mengkritik karena mengapa? Oh, takut kualat niku putune Kanjeng Nabi dan lain sebagainya. Ini yang dimaksudkan oleh sabda Nabi, abghadul ibad ilallah, hamba Allah yang paling dimurkai, hamba Allah yang paling dibenci itu man kana taubu khairan min amali, orang yang pakaiannya lebih istimewa daripada kelakuannya. Antakuna thiyabuhu thiyabal anbiya wa amaluhu amalal jabbarin. Jubahnya jubah kenabian, pakai gamis, pakai imamah, jubahnya jubah kenabian, tapi kelakuan setan. Makanya jangan tertipu di zaman sekarang ini. Apalagi banyak betul ajaran-ajaran yang sifatnya khurafat. Niki kan kita ini peringatan Isra wal Mi'raj. Peringat Isra wal Mi'raj ini saya tegaskan lagi, Isra wal Mi'raj ini adalah mukjizat atas Kanjeng Nabi. Jadi begini, berarti kita nggak boleh Pak mengingkarinya.
orang yang mengingkari peristiwa Isra wal Mi'raj bisa kafir. Sebaliknya, yang ngaku-ngaku bisa Mi'raj juga bisa kafir. Saya heran, ada orang yang bernama Habib Muhammad bin Ali Ba'alwi, ngaku-ngaku bisa Mi'raj ke Sidratul Muntaha 70 kali. Ini bayangkan Pak, kita taken for granted. Ini bahasa apa nih bro? Kita terima mentah-mentah, tanpa kritik, tanpa resistensi, kita percaya saja. Padahal itu bisa menyebabkan kekafiran. Hati-hati. Romo Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari menyampaikan, menukil, manidda'a annahu uida ila samai kafar. Barang siapa yang ngaku-ngaku dia bisa mi'raj ke langit, maka telah kafirlah dia. Hati-hati itu, ngaku-ngaku bisa mi'raj. Dan ini bukan katanya Pak, bukan kata orang. Ada kitabnya Syarhul Ainiyah, ada kitabnya, dan itu kitab standar dari karangan Ba'alwi. Ba'alwi ngarang kitab. Itu kitab yang diajarkan standar untuk anak-anak mereka dan untuk muhibbin-muhibbinnya. Apa kalimatnya? Kata Faqih Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alwi, gelarnya Imamul A'zam Faqihil Muqaddam. Halo? Kadang-kadang rodok serius nggak apa-apa ya. Sekali-kali ngaji rodok serius. Tak ulangi, Muhammad bin Ali Ba'alwi yang gelarnya Imamul A'zam Faqihil Muqaddam mengatakan, membuat pengakuan dalam suratnya kepada Syekh Sa'ad. Apa kata dia? Urijat bi ila Sidratil Muntaha, saya dimi'rajkan ke Sidratul Muntaha. Kata dia, sab'a marrat, 7 kali. Wa fi riwayatin sab'atan wa isrina marrah. Dalam riwayat yang lain dikatakan 27 kali fi lailatin wahidah, dalam satu malam. Wa fi riwayatin, dan disebutkan dalam riwayat yang lain sab'ina marrah, 70 kali. Sekali waktu ngaku 7 kali, sekali waktu ngaku 7 kali, sekali waktu mengatakan 70 kali dalam satu malam, 70 kali dalam satu malam. Hebat betul manusia. Lalu kita terpukau dengan cerita khurafat ini. Hati-hati, nek panjenengan meyakininya bisa kafir ini, jangan macam-macam. Itu mukjizat yang hanya berlaku buat Kanjeng Nabi. Ada lagi tertulis dalam kitab. Seorang ditanya, man rabbuka? Habib Abdullah Al-Haddad. Ditanya Tuhannya, Habib Abdullah Al-Haddad. Wa man nabiyuka? Siapa nabimu? Habib Abdullah Al-Haddad. Wa ma kitabuka? Apa kitabmu? Habib Abdullah Al-Haddad. Wa ma dinuka? Apa agamamu? Habib Abdullah Al-Haddad. Itu diajarkan kepada para santri Bapak Ibu. Ia mati kafir Pak, jangan macam-macam. Berani nggak jenengan kalau mau mati ditanya malaikat, man robuka? Suparman Abdul Arif. Berani nggak? Man robuka? Kiai Usman Syafi'i. Berani nggak? Nggak berani kita Pak. Ini cerita-cerita khurafat ini disebarkan, bahkan ngapunten deh. Ada yang sampai diajarkan di pesantren. Hati-hati segala masukin anak ke pondok pesantren. Kita harus berhati-hati.